السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Syarah Thalathatul Usul sampai kepada poin yang keempat. Dari empat perkara yang wajib diketahui, dipelajari oleh setiap muslim setelah ilmu, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam dengan dalil. Baru kemudian yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat as-sabru 'alal adha fi, bersabar di dalam menghadapi berbagai gangguan. Sabar dalam menghadapi gangguan. Tentu bukan hanya sabar di dalam mendakwahkan ilmu, tapi juga meliputi sabar di dalam menuntut ilmu. Yang pertama kan al-ilmu, sabar di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu juga butuh kesabaran. Atu-atu teko ustati tibae gak teko. Sebagai para thalabul ilmi harus sabar atau tidak? Sabar. Yang kadang dalam perjalanan jauh, dalam kondisi cuaca hujan, tengah jalan, mungkin dia terkena suatu gangguan, halangan, atau dia belajar diserang oleh rasakan kantuk, mungkin nggak itu? Itu yang sabar penuntut ilmunya atau yang memberi ilmu yang harus sabar? Delok murid ngantuk ngono iku sing sabar, sing ngantuk apa sing? Baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang hal ini. As-sabru, sabar itu adalah habsun nafsi
ala ta'atillah, yaitu menahan diri dalam mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Menahan diri dari untuk tidak taat maksudnya. Dia tahan dirinya untuk tetap istiqomah dalam ketaatan. Wa hasabaha an maksiatillah, dan juga menahan diri, menahan nafsu dari berbuat durhaka kepada Allah. Ini juga termasuk dari bagian kesabaran. Wa habasa anit taskhoti min aqdarillahi, dan juga sabar di dalam yakni ketetapan takdir Allah tabaraka wa taala, untuk tidak mengeluh terhadap ketetapan itu. Sabar tidak mengeluh atau murka. Tapi kan nggak pantas hamba murka kepada siapa? Allah. Kalau Allah murka kepada hamba, pantas tidak? Iya. As-sukhtu, sukhtullah, itu kemurkaan Allah. Karena ada hadis, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Wa sukhtu rabbi, atau sebaliknya, kemurkaan Rabb atau sukhtullah fi sukhtil walidain, tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Jadi konteksnya kemurkaan Allah dulu. Pantas kalau Allah itu murka kepada makhluk, kepada hamba. Tapi kalau manusia tidak layak. Tapi seandainya itu terjadi, maka itu termasuk bagian dari ketidaksabaran. Mestinya dia apa? Yakni wahasaban nafsi, hasaban nafsa, atau menahan diri an sukhti, dari kemurkaan, dari mengeluh, paling tidak bahasa yang mungkin barangkali pantas. Kalau murka itu mungkin manusia murka sama Allah, tapi mengeluh min aqdarillah, mengeluh dari ketetapan takdir Allah. Ini bentuk sabar yang ketiga. Yakbisun nafsa anit taskhuti wa tajjir wal milal, yaitu menahan dirinya dari mengeluh, dari kebencian, dan juga dari sifat bosan. Karena tiga sifat ini ada pada manusia. Wa yakunu daiman nashitan fi da'wati ila dinillahi wa in auda, dan hendaklah dia selalu rajin, bersemangat di dalam berdakwah, mengajak manusia menuju ke jalan Allah sekalipun dia diganggu. Di sini konteksnya tetap istiqomah dalam dakwah. Berarti kalau orang sudah mendakwahkan ilmu, dia sudah harus selesai dalam dua perkara, yaitu selesai dalam hal menuntut ilmu. Karena dakwah tanpa dasar ilmu rusak.
isi dakwanya dongeng, cerita. Tapi harus didasarkan ilmu. Qala Allah wa qala Rasulullah. Itu dasar berdakwah. Harus sudah selesai dengan ilmu dulu. Walaupun tidak harus mencapai tingkatan ilmu yang tinggi, setingkat para ulama misalnya. Maka beda ya. Ulama dengan dai beda. Sekalipun dai itu tidak sampai kepada tingkat ulama, maka dia tetap berdakwah. Ibarat kalau ulama itu mereka orang-orang yang memiliki produk-produk yang siap disajikan, dan para dai itu adalah penyajinya. Dia menyajikan. Kalau produk itu seperti makanan misalnya, maka para ulama itu ibarat chefnya. Dia yang meracik makanan. Dia punya produk yang siap untuk disajikan. Soto, rawon, gulai. Ulama itu harus paham tentang sumber pendalilan, sumber hukum, Quran dan Sunnah. Chef itu harus punya ilmu tentang bumbu dan teknik memasak, tahu bahan-bahan. Oh ini empon-empon, oh ini bawang, berambang, laos, macam-macam, tahu harus. Kemudian diramu, diracik, jadilah bumbu. Bumbu dibikin masakan. Masakan siap tersaji. Siapa yang menyajikan? Yang menyajikannya adalah para dai. Seperti saya ini. Ini penyaji produknya ulama. Saya bukan ulama. Kalau ulama itu yang meracik bumbu, memasak, menyajikan produknya. Maka dai, para mubalik, mereka hanya menyajikan. Ini sudah jadi apa? Yang sudah jadi. Ini Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini termasuk ibarat kalau dia ahli memasak, dia chef. Dia mengambil dari kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, kitab yang 9. Kemudian beliau ramu, ini khusus bab tentang akidah, akhlak, bab tentang zuhud. Jadilah produk. Ada Riyadhus Shalihin. Ada makanan yang sederhana, snack 40 hadis. Namanya apa? Arba'un An-Nawawi. Ada lagi kitab produk para ulama. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia punya kumpulan hadis, kemudian dengan sistematika mulai dari bab taharah sampai seterusnya. Dia bikin satu produk namanya yaitu Bulughul Maram. Siapa yang menyajikan? Para dai, para asatid. Ini bukan ulama, jauh. Begitulah. Jadi seorang dai itu harus selesai dengan apa? Dengan ilmu. Artinya dia harus sudah belajar ilmu walaupun belum sampai tingkat sebagai para ulama. Walaupun dia bukan chef, tapi dia banyak tahu tentang apa? Makanan. Kon kepingin apa? Rawon. Pingin rawon, ayo melaku. Surabaya ono rawon gendruwo misalnya.
Ojo nyebut produk kenan. Itu contohnya. Selesai yang pertama dari ilmu. Selesai yang kedua dari apa? Dari mengamalkan ilmu. Karena ilmu itu setelah diketahui harus diapakan? Diamalkan. Sebelum didakwah. Maka ditakutkan nanti kalau dia mendakwahkan ilmu sementara ilmu itu belum diamalkan, dia diancam oleh Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nas, kenapa kau memerintahkan manusia bil birri, untuk mengerjakan kebaikan, wa antum apa? Wa tansawna anfusakum, sementara kau melupakan dirimu sendiri. Kau lupakan dirimu sendiri padahal kau sudah berilmu. Kenapa kau keamalkan? Dari mana letak ilmunya? Wa antum tatlunal kitab, dan engkau membaca Alkitab. Dia sudah tahu berarti. Dan dia perintahkan orang lain sementara dia berilmu, tapi belum diamalkan. Dia melalaikan dirinya sendiri. Ayo, ngulon. Dewe gak budal. Sing bahaya mana? Ayo ngulon. Dewe malah ngetah. Nah itu sing luwih bahaya. Seandainya dia tidak ke arah timur, ngulon ke barat, dia diem saja, itu aja salah. Mentalnya mental apa itu? Kernet atau calo. Lon, Jombang. Sing nang terminal itu loh. Ya. Begitu banyak orang naik, dia ikut enggak? Enggak ikut. Itu apa namanya kalau di sini? Calo ya? Calo, ngajak uang tapi dia gak melok budal. Ngajak uang tapi gak ngelakoni. Calo itu. Itu namanya atamuruna an-nasa bil birri wa antum tansawna anfusakum. Kau melupakan dirimu. Itu diancam. Dan banyak beberapa ayat yang berkaitan dengan hal itu. Maka di sini disebutkan wa yakunu daiman nashitan fit da'wati ila dinillahi wa in auda, dan hendaklah engkau senantiasa rajin terus menerus dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah sekalipun kau diganggu. Tentu bukan dalam hal dakwah, tapi juga sabar ketika menghadapi gangguan dalam menuntut ilmu. Termasuk harus sabar. Menuntut ilmu, kenapa harus sabar? Kadang-kadang diojo-ojoi. Apa? Ngaji nang kono itu. Itu kelompok radikal itu. Garis keras. Lho nae wonge. Ya kan? Serem-serem. Jenggoten. Hati-hati kok nang kono. Iku pengajiane para teroris kon. Cekel kon. Soale masjid iku diinteli. Wis jadi apa? Jadi target, disoroti. Pernah ditakut-takuti begitu? Hah? Oh sering. Sering. Nah itu berarti harus sabar kita. Sabar dalam menuntut ilmu. Biasanya orang yang ngojok-ngojoki seperti itu, melok ngaji nggak? Hah? Nggak pernah ngaji. Sepisan aja nggak tahu.
Makanya antum harus bantah. Kon niku ojo ngocok-ngocoki wong. Rungokno dhisik lah apa sing dipelajari. Ayo budalo. Kak. Ya, sampai kapanpun dia kan seperti itu. Dan bertemu dengan orang seperti itu dimanapun, di tempat yang banyak kaum muslimin menuntut ilmu, pasti akan bertemu orang-orang seperti itu. Dan kadang bukan orang jauh, orang dekat, termasuk keluarga kita. Kadang-kadang nggak jauh. Lianna adiyatad da'in ilal khair min tabi'atil bashari. Karena bahwasannya gangguan terhadap para duat, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, merupakan kebiasaan manusia. Illa man hadallahu, kecuali orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Kama qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala kepada nabinya, yaitu di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, yaitu pada ayat yang ke-34. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Ini kok terjemahi bahasa Inggris? Silakan baca. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu bagian dari berita rasul-rasul itu. Ya. Walaqad kudzibat rusulun min qablika. Dan sesungguhnya telah didustakan pula para rasul sebelum kamu. Sebelum siapa? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru ala ma kudzibu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan, wa udhu, dan penganiayaan terhadap mereka. Sabar terhadap apa? Dua tadi disebutkan apa? Yaitu kudzibu, kedustaan yang dilakukan oleh umat Nabi tersebut, dan juga penganiayaan, bahkan sampai ada yang menganiaya, bahkan sampai ada yang mati di tangan, yaitu umatnya. Nabi siapa yang dibunuh oleh kaumnya? Nabi Yahya bin Zakaria, termasuk juga bapaknya siapa? Nabi Zakaria, mati di tangan mereka, umatnya sendiri. Dan itu kelakuannya siapa? Bani Israel. Karena Bani Israel itu hobinya membunuh para nabi. Itu hobi mereka. Dan Bani Israel ini memiliki rentang waktu yang panjang. Mereka banyak berjumpa dengan para nabi. Sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Bani Israel berarti anak dari Yakub. Salah satu anak Yakub yang menjadi nabi siapa? Yusuf. Lihat bagaimana saudara-saudara Yusuf hendak membunuh siapa? Yusuf.
Itu perbuatan mereka ini dimulai dari bapak moyang mereka sendiri, yakni dari Bani Israel itu, sampai kemudian nabi-nabi berikutnya. Sekalipun Nabi Yusuf tidak sampai mati, bisa jadi dicemplung ke sumur, ditinggal sendirian di situ, bisa mati atau tidak, masih anak-anak lagi. Cuman Allah menolongnya. Apalagi bukan dari kalangan mereka. Ketika Bani Israel kecewa berat, muncul nabi yang diharap dan digadang-gadang bukan dari Bani Israel, muncul dari bangsa Arab. Makanya mereka kecewa berat. Tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh mereka untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada akhir perjalanan beliau pada saat perang Khaybar. Nabi dikasih daging kambing yang sudah dibubuhi racun, dan racun itu bekerja, tidak spontan. Walaupun ada yang sampai mati seketika, tapi Nabi sampai beberapa bulan belum mati, bahkan beberapa tahun. Karena Bani Israel dari dulu itu ahli dalam meracik racun, bisa disetting, ini untuk sekian tahun, ini sekian tahun baru mati. Karena sakitnya Nabi selama 5 hari tidak ikut sholat berjamaah, itu racun yang dulu dibubuhkan di daging kambing itu bekerja. Itu perang Khaybar sampai tahun ke-11 Hijriah, hampir lebih dari 3 tahun, dan itu membekas di leher beliau, terlihat menjelang kematian. Maka kalau boleh dikatakan Nabi itu meninggal ya akibat reaksi dari racun itu. Ini disampaikan pada beberapa pekan yang lalu di Masjid Nabawi oleh Ustadz Dr. Ariful Bahri yang sedang mengisi kajian ya di pintu 19, rutin itu tiap habis maghrib. Kalau antum umroh jangan lewatkan, hadir setiap habis maghrib di pintu 19. Beliau masih mengisi satu-satunya kajian berbahasa Indonesia. Sudah lebih dari 5 tahun nih. Beliau mengisi dan dipercaya untuk mengisi kajian di situ. Yang datang banyak orang-orang Indonesia, Malaysia, Filipina, ya Singapura, ya. Karena beliau kan bahasanya logatnya logat Melayu, karena beliau asli orang Riau. Jadi logatnya cocok sama Malaysia dan orang-orang Melayu lainnya. Baik. Ikhwatal iman azani Allah. Wa kullama quyat al-adiyat quriban nasru. Maka semakin kuat gangguan yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang dakwah, maka semakin dekatlah pertolongan itu. Walaysa an-nasra mukhtassan bi ayyan sura al-insana fi hayati. Dan bukan hanya pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada para penyeru atau pendakwah yang mengajak kepada Allah. Secara khusus pertolongan itu diberikan kepada manusia saat yakni penyeru itu masih hidup. Wa yara athara da'watihi, sehingga dia bisa melihat dampak hasil daripada dakwahnya. Qad tahaqqaqa bal an-nasru yakunu walau ba'da mautihi. Bahkan pada hakikatnya sering terjadi pertolongan itu justru diberikan oleh Allah kepada para dai itu setelah kematiannya. Bi ayyaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi, yaitu dengan cara Allah menjadikan hati-hati manusia yang dulu telah didakwahi itu menerima lima da'a ilaihi,
dari apa yang telah diserukan oleh dai itu kepada mereka. Wa akhadan bih, menerimanya. Wa tamassakan bih, dan berpegang teguh kepada seruan itu. Fa inna hada ya'tabiru nasran li hada ad-da'iyati wa in kana mayyitan. Maka sesungguhnya ini merupakan bentuk pertolongan Allah terhadap yakni dai-dai penyeru jalan Allah itu, sekalipun mereka sudah menjadi mayit atau sudah mati. Kadang ada orang berdakwah itu waktu dia masih hidup dakwanya ditolak. Begitu dia sudah mati, banyak yang kemudian menerima dakwahnya. Bahkan secara masif manusia berbondong-bondong menerima dakwah orang tersebut. Padahal wongi wis mati. Orang yang sudah mati tahu nggak ya? Hah? Nggak tahu. Nggak mungkin urip mendelok. Alhamdulillah dakwahku diterima. Nggak ada seperti itu. Misalnya seandainya para aulia, para wali yang dulu pernah berdakwah di tanah Jawa ini tahu bahwa yang dulu orang-orang Jawa yang beragama Hindu, Buddha, Kejawen dan yang lainnya, ternyata semakin hari sampai hari ini sudah habis atau tinggal sedikit, justru yang banyak adalah orang-orang yang memeluk Islam. Mereka senang nggak kira-kira melihat hasil dakwahnya itu membawa dampak yang positif setelah sekian ratus tahun? Pasti senang. Mereka tidak tahu. Kalau Nabi misalnya, Nabi beda kalau Nabi kita Muhammad SAW, sekalipun beliau tidak tahu sekarang bagaimana keadaan kaum muslimin atau keadaan kaum muslimin sesudah sepeninggal beliau lah. Tapi yang jelas secara kuantiti, jumlah bertambah atau tidak? Bertambah. Dan Nabi yakin bahwa dakwahnya itu diterima di seluruh penjuru bumi ini setelah sepeninggal wafat beliau. Mungkin Islam belum sampai menyebar ke Eropa, masih ada di Jazirah Arab. Mungkin berhasil menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, kalau itu sudah jelas janji Allah Jalla wa'ala. Menaklukkan Jawa belum atau tidak? Kabar dari Allah kepada Nabi. Halo? Islam sampai ke Jawa? Nggak ada Qur'annya. Masa ada? Atau sampai ke bumi belahan atau di tempat lain di muka bumi ini? Sampai di Rusia mungkin? Sampai ke Cina? Mungkin belum. Tapi Nabi yakin dengan diturunkan apa? Surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Wa ra'aitan nasa, dan kalian akan melihat manusia apa? Yadkhuluna, masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Cukup dengan ayat itu Nabi memiliki keyakinan bahwa nanti di akhir zaman Islam akan dipeluk oleh manusia berbondong-bondong. Maka tidak perlu harus hidup lagi kemudian ngecek, aku tak lawatan ke negeri ini, negeri itu, nggak perlu. Kalau ada orang yang mendongengkan seperti itu, dongeng, itu dusta. Nabi hadir, datang ke majelis-majelis sholawat, ya kan? Hadir di majelis sholawat di Mojokerto, meni nanggoni Australia, hadir menek karena ada majelis sholawat, meni nang Suriname ada majelis sholawat, ya kan? Lawatan-lawatan seperti itu. Itu dusta. Tapi masih ada kaum muslimin yang meyakini seperti itu.
Terutama ketika apa? Beliau datang. Hah? Baca rawi apa? Ya, ma'alul qiyam, itu kalimat akhirnya. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursi haibatan wa waqara. Betul kan? Tahu deh. Begitu sajidan syakiran hamidan ka'anna badrut tamami mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad. Wah, itu dianggap Nabi datang. IO mana yang berhasil mendatangkan Nabi? Inte gurung karuan isok nekakno Prabowo. Isok nang nekakno Prabowo. Gurung karuan. Iki Nabi. Nah, ini contoh keyakinan batil. Nabi SAW sekalipun beliau hidup di alam barzakh, tidak perlu kemana-mana, hadir di majelis-majelis solawat. Solawat umatnya akan disampaikan kepada beliau oleh malaikat khusus. Namanya siapa? Ingat? Malaikat siapa yang bertugas menjadi kurir, menyampaikan solawat kita, salam kita kepada Nabi? Halo? Turun. Malaikat siapa? Turun ngomong wis mari. Loh, turun dah. Mangkane iku sing garai awakmu ngadeg. Malaikat siapa? Malaikat sayyahin. Seeling untung ana ustaz. Nek ngono tak bukakno, tambah kesuwen. Malaikat sayyahin. Itu tahu kemarin kajian di sini atau browsing? Hah? Hah? Lupa. Ingat ya? Ya pernah kan? Oh ya, pernah. Tak pikir browsing mau dulu apa? Harapnya ya dia gak situ. Ya, baik, kembali. Jadi bisa jadi dai-dai yang lelah dulu berdakwah, hasil dakwahnya itu bisa dirasakan dampaknya itu setelah kematiannya. Oh boleh sih, oh boleh butuh apa yuk? Ini bukan An-Nasa'i, bukan An-Nasa'i. Bu, burung duwe An-Nasa'i. Iya. 1281. Maksudku itu cik, jangan sampai salah tulisannya ya. Kok sayyahin keliru sayadi, bahaya. Kadang-kadang sampean dengan rotok lali, pemenek ngaji ini rotok ngantuk ya kan. Harus tahu tulisannya. Silakan. Baca di depan. Ini tak shift dulu. Ayo. Dari Abdullah. Ayo. Dari Abdullah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki malaikat sayyahin yang berkeliling di bumi. Mereka menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Namanya siapa? Sayyahin. Inna lillahi malaikatan sayyahin.
Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang bernama Sayyahin. Sayyahin. Ini nak ketik no. Jelas ya tulisannya apa? Anak tasdite Sayyahin. Fil ardi, dia itu mobile keliling bumi untuk menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Yuballighuni ummatis salam. Ya, baik. Wis, saya hapus. Baik, kita lanjutkan. Fa'alad da'iyati ayyakuna sabiran ala da'watihi mustamiran fiha. Maka hendaklah bagi para penyeru jalan Allah, para dai, hendaklah dia memiliki sifat sabar di dalam dakwahnya, terus menerus di dalamnya. Sabiran ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla. Bersabar di dalam mengajak manusia kepada jalan Allah. Sabiran ala ma ya'taridu da'watahu, dan sabar ketika dakwahnya itu ditolak. Sabiran ala ma ya'taridu huwa minal adha, atau sabar kepada orang-orang yang menolak dakwahnya dengan cara mengganggunya. Wahahumur rusul salawatullahi wassalamu alaihim. Maka hal ini sama dengan mereka, para rasul, semoga Allah memberikan salawat atas mereka semua. Mereka diganggu bil qawli wa bil fi'li, dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Adz-Dzariyat, itu surah yang ke-51. Ada ayat yang ke-52. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Apa kata Allah? Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Itulah ucapan kaumnya. Kalau enggak dituduh sahir, tukang sihir, atau dituduh sebagai apa? Majnun. Apa majnun? Orang gila. Demikian pula di dalam surah Al-Furqan, itu surah yang ke-25, pada ayat yang ke-31, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Apa kata Allah? Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikianlah, seperti itulah telah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi apa? Aduan, musuh. Di kalangan mereka ada musuh pertama, yaitu minal mujrimin, dari kalangan para pendosa.
Di samping musyrikin ada apa? Munafikin. Ini sama-sama musyrikin, munafikin, ini kafirin. Tapi ada juga yang mujrimin. Mujrimin ini apa? Orang fasik. Hobi berbuat dosa. Itu termasuk musuh para nabi. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Walakin ala da'iyah, akan tetapi bagi para da'i, ayyuqabila dhalika bis sabri, hadapilah semua itu dengan sabar. Wanzur ila qaulillahi azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan perhatikan apa yang telah diucapkan Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam surah Al-Insan, surah Ad-Dahr, nama lain daripada Al-Insan, itu surah yang ke-72, 76. Itu pada ayat yang ke-23 Allah Jalla Jalaluh berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaika Qur'ana tartila. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athima. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. Apa katanya? Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Ya. Fasbir li hukmi, bersabarlah kalian untuk melaksanakan hukum ketetapan dari Rabbmu. Ini perintah Allah. Setelah Allah menyebutkan, kami telah menurunkan Al-Quran dengan tanzila, dengan tahapan-tahapan, secara berangsur-angsur. Itu merupakan nikmat dari Allah. Kalau seandainya diturunkan langsung 30 juz, tentu ceritanya beda. Dengan diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Itu ringan bagi beliau. Maka kemudian dengan cara itulah Nabi diperintah fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah kamu untuk melaksanakannya. Kana minal muntadir ayyuqala fashkur ni'mata rabbika. Maka para mufassir menjelaskan tentang ucapan Allah yang artinya adalah bersyukurlah atas nikmat Rabbmu. Walakinnahu azza wa jalla, sekalipun nanti kemudian Allah berfirman fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kalian dalam melaksanakan ketetapan Rabbmu. Wa fi hadza isyaratun ila anna kulla man qama bi hadzal Qur'an fala budda ayyanalahu may yanalahu ma yahtaju ila sabri. Dalam ayat itu Allah memerintahkan agar bersabar. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya setiap siapapun orang yang menyampaikan Al-Quran, mendakwakannya, pasti mau tidak mau dia akan memperoleh seperti apa yang diperoleh oleh Nabi. Dan tentu mereka sangat-sangat membutuhkan, berhajat kepada kesabaran sebagaimana kesabaran para nabi. Wandur ila halin nabi, perhatikan bagaimana tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumuhu, ketika kaumnya memukulnya. Memukulnya bisa jadi melempari dengan apa? Batu. Ketika di mana? Dakwah di Taif. Ketika dakwah di Taif, itu puncaknya Mekah ya, karena dataran tinggi. Sekarang jadi
salah satu destinasi wisata. Karena di sana tidak ada ritual yang harus dilakukan. Hanya ada sekedar situs. Satu-satunya makam sahabat yang ada di situ yaitu makam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di situ ada perpustakaan. Beliau meninggal di sana karena beliau menetap di Taif. Naik ke gunung setelah terjadi fitnah, yaitu perang antara Ali dan Muawiyah. Perang Jamal, perang Siffin, maka beliau naik ke atas gunung, mengajarkan ilmu di sana. Gak turun-turun sampai mati. Turunnya ketika apa? Diminta oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendakwai siapa? Kelompok Khawarij yang 12.000 nyempal di Harura. Kemudian didakwai oleh Ibnu Abbas, berbicara tentang Al-Quran 3 hari 3 malam. Diladeni itu Khawarij yang pemikirannya sudah rusak. Dia ahli Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran tidak sampai masuk melewati kerongkongan mereka, hanya di lisan, tidak di hati. Sementara sahabat masih banyak yang hidup. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi mereka, dialog tentang subhat-subhat yang mereka miliki. Itu berkaitan dengan ayat-ayat Quran. Dan mereka rujuk berapa? 6.000 orang, separuh dari 12.000 merujuk kembali bertobat. 6.000 lain-lainnya mokong, bangkel. Inilah yang kemudian dihabisi sama yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib dan pasukannya sampai habis di Harura. Nah, begitu Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhu. Beliau tinggal di mana? Di Taif sampai mati. Dan Nabi pernah dakwah di Taif. Di sana bersama siapa? Yaitu sahabat Zaid bin Harithah. Pemuka-pemuka yang ada di sana, mereka menolak dakwah Nabi. Bahkan memprovokasi anak-anak kecil untuk melempari Nabi dan sahabat. Sampai berlumur darah, kaki beliau berdarah-darah. Malaikat Jabal yang ada di tempat itu datang bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril lebih dulu menemani malaikat penunggu gunung yang ada di sana, menawarkan diri. Ya Muhammad, bagaimana? Ya apa? Iki gunung tablekno nang gone wong Taif. Kata Nabi, "Lah, jangan." Jangan. Bagaimana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamsahud dama, beliau mengusap darahnya an wajhi, dari wajahnya, wa yaqul, akan tetapi beliau masih berdoa mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampuni mereka wahai Allah, maafkan mereka wahai Allah, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kaum yang tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau kami ini nabi. Kalau aku ini adalah seorang nabi. Itu doa Nabi kita. Walaupun beliau dalam keadaan berlumuran kira-kira nek sampean yang temi watu, gelocoran gete, mari ngono ana sing nawarkan jasa, wong sing ngantemi iku dihukum, ya apa iki rek gunung iki tak encepno nang dheke. Apa jawaban antum? Halo? Wis gasken kan. Wis kalau itu kita. Wa fa'ala da'iyah ay yakuna sabiran. Maka hendaklah bagi seorang dai haruslah sabar. Siapapun. Siapa yang menjadi dai? Antum semua ini dai. Harus bersabar dari gangguan. Iki masih sisa tadi. Oh, sama. Dan stilu, silakan. Nanti dilanjutkan sebentar.
Baik para ibu, para bapak, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Saya tuntaskan penjelasan beliau, tinggal beberapa poin di sini. Was-sabru thalathatu aqsamin. Dan sabar itu terdiri dari tiga macam. Sabrun ala ta'atillah. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabrun an maharimillah. Yang kedua, sabar terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Berarti sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Sabrun ala aqdarillahi allati yajriha, yaitu sabar terhadap apa yang telah diputuskan Allah dari takdirnya. Takdir itu bisa baik, bisa buruk. Ini tiga macam sabar. Sebagian ulama menyebut yang ketiga as-sabru indal musibah. Sabar ketika tertimpa musibah. Yang pertama, sabar dalam apa tadi? Dalam taat kepada Allah. Contoh, sholat. Ini ibadah yang paling utama, harus sabar. Makanya Allah katakan dalam surah Toha, surah yang ke-20 ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Apa katanya? Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ya. Wa'mur ahlak. Dan perintahkan kepadamu, kepada keluargamu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, ahlimu. Untuk apa? Menegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Wong sholat itu kudu sabar nggak? Halo? Sabar. Ono uang, gak ono uang, zuhur tetep petang rakaat. Ojo sampai gak sabar. Gak ono uang rek, luru ae. Berarti gak sabar. Nek durung walau dolin, ojo amin. Itu berarti gak sabar. Potong kompas. Harus sabar. Sabar dalam mengerjakan, juga sabar di dalam memerintahkan. Ngilingno sholat nang anak, kudu sabar gak? Halo? Angel apa gampang? Wis ngrasakno. Angeli ngongkon anak sholat, nggih. Tapi kudu sabar. Terus dielingno, nek durung sholat ojo pandeg. Nang sholat, nang sholat sampai dia sholat. Jangan mengatakan, "Wis tak elingno kok, arek gak gelem." Ya wis. Apa seperti itu? Pasti anakmu tidak akan pernah sholat. Kalau hanya sekedar sekali kau ingatkan, lantas dia menolak, gak digubris, kemudian mengatakan, "Wis tak elingno kok." Lantas kita berhenti, ya sudah, pasti anakmu gak akan sholat. Jadi terus, mengingatkan itu terus.
Dalam satu waktu sholat terus diingatkan sampai dia sholat. Dan nanti masuk sholat berikutnya kadang ngiling no maneh. Betul nggak? Tahu tulai. Dan memang kenyataannya begitu. Dan itulah Allah yang akan menilai prosesnya. Allah nggak menilai hasil kok. Justru perjuangan seperti itu nilainya besar di hadapan Allah. Antum bersyukur punya anak sholat gak dikongkon. Syukur gak? Bersyukur gak? Bersyukur. Tapi nilai perjuangan antum beda. Beda dengan yang masih nyuruh, masih harus membangunkan. Itu perjuangan luar biasa. Makanya diperintah bersabar dalam mengerjakan, di dalam memerintah. Dalam mengerjakan, apa kata Allah di situ? La nas'aluka rizqa, aku enggak minta rizki kepadamu. Nahnu narzukuk, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Allah kaitkan antara sholat dengan rizki. Apa maksudnya? Banyak orang meninggalkan sholat, alasan nyambut gawe. Allah telat sholatmu, pakai kerjaan. Dipikir dia sing mangan. Padahal yang ngasih makan siapa? Allah. Dipikir kalau dia pekerjaannya terbengkelai, ya, ditinggal, lantas dia nggak bisa makan. Enggak. Itu artinya apa? Kalau kau sudah dipanggil hayya 'alas shalah, datangi sholat itu. Segera. Kecuali kamu uzur, ada uzur syar'i, memang keblek ya. Keblek apa? Baru ada uzurnya. Kalau enggak harus tetap datangi segera. Kenapa? Jangan kita punya alasan nanti ditinggal customer, iki wis antri kira. Nek gak tak layani, iki melayu nang toko sebelah. Tapi iki Jumatan iki hayya 'alas shalah wis adzan. Antara tak tutup apa tak layani, karek wong telu iki. Gimana kira-kira? Tutup apa dilayani? Pemenang. Nek wis ketok duwike sampean mikir kadang-kadang. Iya kan? Iki nek gak tak layani tapi wis hayya 'alas shalah, gak tak layani, melayu nang tonggo sebelah. Itu kan pikiranmu kan begitu. Makanya dikaitkan apa? Dengan rizki. La nas'aluka rizqa, aku gak minta rizki kepadamu, kata Allah. Itu sebagai apa? Taukid, penguat bahwasanya apa? Nahnu narzukuk, kami yang akan memberi rizki kamu. Ojo khawatir perkara rizki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mestinya begitu. Kalau kau bertakwa, Allah akan memberi jalan keluar. Kalau dia yakin, maaf Pak, sudah adzan. Saya termasuk telat. Biasanya saya sebelum adzan sudah di masjid. Ini gara-gara sampean, Mak. Sepuro nih ya, tak tutup gretek. Monggo sampean nek nang toko sebelah, monggo silakan. Begitu mulai teko masjid, lu, sampean kok nang kene? Iya, Cak. Aku gak percaya mek itu kuliah, aku percaya mek sampean. Sopo sing gawe kaya ngono? Allah. Enggak lari kemana namanya rizki, ya? Enggak akan tertukar dengan orang lain rizki. Enggak akan lari kalau sudah rizki. Lu sampean ngenteni ket mau, iya. Lu sampean gak Jumatan, aku wong kafir, Cak. Tiba-tiba jual beli ambek wong kafir, boleh gak? Oh boleh. Urusan jual beli ya kan selesai, gak ada urusan apa-apa. Muamalah boleh ya kan. Tak pikir sampean iku muslim, nek delok jenengmu kok soleh. Iya Cak, biyen jenengku soleh, bapak wong Islam Cak, tapi aku murtad. Ya. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, itu juga harus sabar. Terutama Pak, bagi mereka yang sudah Pak pernah melakukan perbuatan maksiat, itu effortnya, upaya dan usahanya harus lebih gede. Kenapa? Karena wis dalane, itu harus sabar. Mantan peminum khamr sekarang berhenti, tobat, itu harus sabarnya harus lebih kan? Dibandingkan yang belum pernah minum khamr seumur hidup. Belum pernah merasakan, belum pernah punya memori, belum pernah memiliki track record minum khamr. Beda dengan yang punya track record minum khamr. Wis seru tukuni, regane pira,
tukune nang ngendi masih nyingit-nyingit. Iya kan? Rasane rone iki ngene iku ngene. Bolone sing suka ngelindungi, sing suka nggawa tambul yo seono, iya kan? Itu wis ro dalane. Harus lebih apa? Lebih keras. Apanya? Upaya untuk menghindari atau bersabar dari berbuat maksiat. Nek perlu apa? Hijrah. Sojok kumpul mbek wong ngono iku. Ngado, sado-adone. Nek perlu nomere nang HP dihapus. Nek gak ngono SMS, cak tanteni. Nang ndi nang biasane. Pinggir ndi? Pinggir ndi? Kak, aku gak nuduh awakmu, Kak. Ya, jadi begitu. Kalau punya track record itu bahaya. Mending belum pernah punya perjalanan hidup seperti itu. Jadi sabar meninggalkan maksiat. Itu termasuk juga upayanya besar sekali. Dan sabar tatkala tertimpa musibah. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti yang akan datang kita akan bahas yaitu tentang dalil yang dipakai oleh muallif tentang tentang 4 perjalanan ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, sabar. Itu dalilnya dengan surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan bagaimana beliau menukil pendalilan dari Quran dan bagaimana penjelasan dari mufassir insyaallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Alhamdulillah ini pertanyaan saya kok sesuai dengan tema. Oh iya. Gini Ustadz, beberapa hari yang lalu ini saya komunikasi sama teman yang ada di kerjaan di Kalimantan. Nah, teman saya ini itu menceritakan segala permasalahan masalah kerjaan. Nah, dia ini kayak dalam under pressure gitu loh, tekanan kerjaannya itu di kebun. Dari klien maupun dari perusahaan tempat dia bekerja. Itu kayak ada fitnah atau itu tekanan gitu loh Ustaz, dari dalam maupun dari luar. Nah terus dia ini itu dapat kayak amalan gitu Ustaz. Nah dia itu setiap habis sholat itu membaca sholawat tibul qulub gitu Ustaz. Nah itu dia rutinkan Ustaz. Dia rutinkan setiap kali sholat itu zikirnya itu sebanyak-banyaknya atau apa itu saya kurang paham. Nah, wallahu alam ya. Terus setelah beberapa hari dia mengamalkan itu, perlahan-lahan itu kayak orang yang mendolimi dia di tempat kerjanya itu kayak walat gitu Ustaz. Jadi akhirnya sedikit demi sedikit itu dia terbebas dari segala permasalahan yang di tempat kerjanya itu. Nah, saya tanya itu amalan itu dapat dari mana? Katanya dari Ustadz gitu. Nah, menyikapi hal seperti itu tuh bagaimana Ustadz? Saya menjelaskannya itu juga kok kayak mana ya, pusing juga saya ini Ustadz. Iya. Gitu. Baik. Berkaitan pertama dengan ibadah secara umum. Sholawat itu ibadah atau tidak? Ibadah. Sholawat itu ibadah. Nah, secara umum amal ibadah yang harus kita lakukan itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu build up langsung dari Allah. Bukan racian manusia. Bukan rumusan atau formula yang diciptakan oleh manusia. Nggak boleh manusia menciptakan formula ibadah, nggak boleh. Formulanya itu langsung dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan tauqif. Jadi sholat, puasa, haji, umroh, termasuk zikrullah, termasuk sholawat. Sholawat itu ibadah. Para sahabat dalam urusan sholawat dia tidak lancang. Kemudian bikin-bikin sendiri. Mereka, para sahabat Nabi itu
untuk bersolawat kepada beliau itu minta petunjuk. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Hurairah, juga termasuk sahabat-sahabat yang lain. Ada sekitar 6 sahabat, atau bahkan 7 sahabat, ada yang tidak disebut namanya. Mereka itu mendapatkan amalan solawat dari Nabi. Orangnya berbeda, tapi solawatnya cuma satu. Contoh, buka An-Nasa'i 1890 atau 89. 1289 atau 1290, 91, sekitar situ. Salah satu contoh aja, ya. Ini dari Tolha bin Ubaidillah, dari 6 orang sahabat, ya, ada sahabat yang bernama Tolha bin Ubaidillah. Silakan. Coba antum baca yang bertanya. Dari Tolha bin Ubaidillah. Dari Tolha bin Ubaidillah, dia berkata, kami berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Nah, minta petunjuk kepada Nabi nggak? Minta petunjuk kepada Nabi atau tidak? Minta petunjuk. Baru kemudian menjawab, Allahumma, lanjut, ucapkanlah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Baik. Saya tunjukkan lainnya. Abu Sa'id Al-Khudri, ya, disebutkan 1292. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, kami bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana cara bersolawat kepadamu? Ya. Ya Rasulullah, qad arafna assalamu alaika. Sungguh aku mengetahui, wahai Rasul, bagaimana cara aku bersalam kepada. Fa kaifas salatu alaika. Sekarang bagaimana caranya aku bersolawat kepadamu? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau salam aku sudah tahu, kalau salawat belum tahu. Bagaimana caranya aku bersolawat kepadamu? Orangnya beda nggak? Kalau tadi yang pertama siapa? Tolha bin Ubaidillah. Kalau ini siapa? Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi sahabat itu dalam bersolawat itu minta petunjuk Nabi. Duduk mentang-mentang wong Arab, pinter gawe syair, lantas bikin-bikin sendiri.
Sahabat itu generasi terbaik, gak keminter masih pinter. Nah sekarang ini gak pinter tapi keminter, gawe aneh-aneh. Solawat munjiat, solawat nar, jenenge nar iku apa? Solawat apa? Naria, nanti Badriyah, nanti Al-Fatih, Tibil Kulub, iku digawe pujian biasae. Nek mari adzan, ya apa suara nih? Ayo. Halo. Ya. Jadi itu solawat yang dibikin oleh manusia tanpa dasar petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hal itu diamalkan, kemudian pleng, tok, cer, benar-benar hajatnya dikabulkan. Ingat, hati-hati. Itu bisa jadi istidraj. Karena antum mengamalkan amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi. Bisa jadi diperdaya oleh syaitan. Seakan-akan ini adalah amalan yang baik. Apalagi sampai ditetapkan hitungan. On kudu moco, solawat naria, petang ewu, petang atus, petang polo, papat. Kok ro? Guyu dari tahu ngamal no ketan. Lu kenapa dengan hitungan begitu? Itu dari mana hitungan itu? Hitungan itu ibadah. Hitungan itu bagian dari ibadah. Antum sujud 2 kali. Kenapa? Karena itu ibadah ditetapkan oleh Allah. Ada 3 kali membaca. Kenapa kalau dibaca sampai sekian kali? 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ada dasarnya 100 kali. Dalam Sahih Muslim. Nomor 2313. Riwayat Abu Hurairah. Karena ada dalil. Amalkan 100. Kalau ingin lebih, baca. Tapi apa? Tidak perlu dihitungi. Banyaknya kalau lebih dari 100. Maksimal kalau ada hitungan fix itu adalah 100. Lebih dari 100 nggak ada. Kalau lebih dari 100 mesti diperintah apa? Yaitu sebanyak-banyak. Lah mau kan menetapkan 4. Tekondi. Pasti bisikan dari syaitan. Kalau itu diamalkan dan mencapai target 4, setan yang mensponsori datang memberikan apa yang dimintanya. Kenapa? Berarti dia sudah linesman. Ya, berarti sudah bikin kesepakatan untuk mendapatkan kemanfaatan 1 dengan 2. Makanya tidak sedikit mereka manusia dan jin melakukan simbiosa, saling menguntungkan, padahal merugikan mereka. Karena Allah sendiri yang mengatakan rugi dalam surat Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Tidak akan menambah apa-apa kecuali dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Itu kalau orang melakukan kolaborasi dengan jin. Maka kita tidak boleh melakukan bentuk interaksi apapun dengan jin. Enggak boleh. Oh, dia ngawulo kepada saya. Dia mau siap jadi khodam. Siap tak suruh apa saja. Enggak mungkin. Sampai yang dibohongi. Masalahnya mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka. Makanya kalau kemudian saya sarankan, sampaikan kepadanya. Kalau hajatnya terpenuhi, mendatangkan kehebatan, ingat itu bukan dari Allah. Tinggalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dalam Islam. Kita mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Quran Sunnah. Itu saja sudah kewalahan kita. Kok cari yang lain? Menungso ya senenge ngono. Golek-golek sing kaono. Baik, saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.